Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puspitasari, NIM-U 2019-3019. Dalam materi ilmu aswad kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Bainal Ilmul Aswad wat Tajwid. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadzah Eni Zulfa Hidayah SSMPDI selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam materi ilmu aswad selama 1 semester kali ini. Semoga ilmu yang telah diberikan semoga bermanfaat dan barokah bagi kami semua. Amin. Selanjutnya, sesuai dengan materi yang telah saya bawakan pada saat ini, yaitu tentang ilmu tajwid dan ilmu aswad. Pertama-tama perlu kiranya kita untuk mengenali terlebih dahulu apa sih ilmu aswad itu. Jadi ilmu aswad menurut Abdul Wahab Roshidi adalah ilmu yang mempelajari bunyi kebahasaan dari sisi sifat keluarnya bunyi, cara pengucapannya, dan juga cara membedakan antara satu suara dengan suara yang lainnya. Ilmu aswad ini juga memiliki istilah yang mirip akan tetapi berbeda tujuan. Misalnya mirip seperti fonetik dan fonologi. Apa sih itu fonetik? Jadi fonetik itu adalah sebagian dari pembahasan linguistik yang membahas tentang meneliti atau menganalisa pengucapan bunyi. Adapun fonologi itu merupakan bagian dari ilmu linguistik yang membahas tentang sebuah bunyi dan serta bagaimana cara menghasilkan sebuah bunyi itu sendiri. Nah, sampai di sini kita sudah mengenali apa itu ilmu aswad dan juga pengertian dari fonetik dan juga fonologi. Nah, keduanya antara fonetik dan fonologi itu jelas-jelas berbeda dengan ilmu aswad, yang mana ilmu aswad ini merupakan disiplin ilmu yang lebih membahas pada pembentukan, pemindahan, juga penerimaan sebuah bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan sebuah bunyi yang dibentuk dari 3 komponen. Yang pertama yaitu sumber tenaga pada penafsiran. Yang kedua yaitu sumber yang menimbulkan getaran pada alat ucap. Yang ketiga yaitu pita suara pada rongga pengubah suara. Ada 3 hal penting dalam mempelajari ilmu aswad. Yang pertama ada artikulasi, yang kedua yaitu akustik, yang ketiga yaitu auditori. Apa itu artikulasi? Yaitu mempelajari bunyi dari segi pengucapan dan fonologi yang sejenis dan proses pelafalan ketika berbicara. Yang kedua akustik. Apa itu akustik? Jadi akustik ini merupakan bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisis. Yang terakhir auditori. Auditori ini merupakan pembelajaran tentang bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Ilmu aswad juga memiliki beberapa cabang disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Yang pertama yaitu pembagian ilmu bunyi berdasarkan luas cakupannya. Yang kedua yaitu pembagian atas dasar sifat. Yang ketiga yaitu pembagian atas dasar makna. Yang terakhir yaitu pembagian berdasarkan peristiwa yang menghasilkan bunyi. Nah, selain cabang ilmu aswad ini juga memiliki komponen yang mayor, digunakan peneliti untuk menganalisis penelitian. Di antaranya yaitu seperti bunyi konsonan, dan yang kedua yaitu bunyi vokal dalam bahasa Arab. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu aswad itu sendiri tidak lain untuk bisa melafalkan bahasa Arab dengan baik dan benar, dan prakteknya yaitu dengan menggunakan makhorijul huruf. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang ilmu tajwid. Sebelumnya kita perlu kiranya untuk mengenali atau mengetahui terlebih dahulu bagaimana atau apa pengertian dari ilmu tajwid itu sendiri. Jadi ilmu tajwid secara istilah yaitu melakukan sesuatu dengan indah atau mengindahkan. Sementara itu menurut ilmu qiraah, tajwid mempunyai arti mengeluarkan huruf dari asalnya dengan mengikut sertakan sifat yang dimilikinya.
Jadi bisa dikatakan tajwid berarti ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar dan indah. Jadi ilmu tajwid ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, karena saya kira bahwasanya teman-teman sudah banyak yang mempelajari atau mengenali apa saja yang ada dalam pembahasan ilmu tajwid itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ilmu tajwid itu merupakan sebuah kunci bagi kita untuk mempelajari atau melafalkan ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Maka perlu kiranya bagi kita untuk mempelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu tidak hanya mengarah pada Al-Quran saja, akan tetapi ilmu tajwid itu juga mengarah terhadap setiap sesuatu yang berbau bahasa Arab. Ada beberapa hal yang dipelajari dalam ilmu tajwid, diantaranya yaitu yang pertama ada makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Dan yang kedua ada sifatul huruf, yaitu cara mengucapkan huruf. Yang ketiga ada ahkamul huruf, yaitu hubungan antar huruf. Yang keempat ada ahkamul maddi wal qas, yaitu bacaan panjang dan pendek, atau bisa disebut dengan matobi'i ya kalau dalam ilmu tajwid. Dan yang terakhir yaitu ahkamul waqaf wal ibtida, yaitu mulai dan berhentinya membaca. Adapun persamaan dari ilmu aswad dan ilmu tajwid, keduanya yaitu sama-sama membahas tentang bunyi. Hanya saja untuk ilmu tajwid objek kajiannya terfokuskan ke Al-Quran saja, sedangkan ilmu aswad objek kajiannya secara umum adalah semua sumber bunyi. Secara spesifik adalah bunyi huruf baik hijaiyah maupun huruf lainnya. Jadi dalam huruf hijaiyah ada sebagian huruf yang hampir sama, seperti misalnya ha, kho, ha, he misalnya. Terus ada juga sin, shin, tha misalnya. Nah, itu merupakan sebagian huruf yang hampir sama gitu. Jadi kita ini gunanya untuk mempelajari makharijul huruf itu sendiri. Kita harus bisa membedakan cara pelafalannya. Jadi ketika kita membaca suatu ayat Al-Quran, jika kita tidak bisa membedakan dengan jelas, maka itu bisa merubah terhadap makna ayat tersebut. Kenapa ini sangatlah penting untuk kita ketahui atau kita pelajari? Karena dalam ilmu tajwid kita bisa mempelajari tentang makharijul huruf, dan tentunya ini yang sangat berkaitan dengan ilmu aswad sendiri. Bagaimana cara kita melafalkan sebuah bunyi bahasa Arab. Tujuan dalam mempelajari ilmu tajwid juga pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Mahmud, yakni tujuan dari mempelajari tajwid yaitu untuk bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik atau dengan fasih, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga supaya dapat menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan dalam membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai hubungan antara ilmu aswad dan ilmu tajwid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.